ada orang meninggal orang tuanya laki-laki, orang tua ayahnya meninggal disebut Yatim. yatim. Yang meninggal ibunya disebut Piatu. Nah, kalau dua-duanya meninggal. Yatim piatu. Nah, kalau ada orang tua meninggal anaknya disebut. Nggak tahu apa Ustaz. Nah, kalau orang tua yang meninggal anaknya, maka hilang masa depannya. Ya Allah. Sesuatu yang menyakitkan hati orang tua ketika bisa melihat anaknya meninggal dunia, itu luar biasa. Ya Allah. Sedih rasanya. Harapannya pupus, apalagi yang meninggal dalam kandungan. Iya. Kepikiran nggak ini buat semuanya? Orang tua yang meninggal anaknya dalam kandungan itu, terus gimana? Dikorek lagi. Iya Kan ya Allah, itu udah sakit fisik, sakit batin, hati sakit, Pokoknya aduh pikiran semua Makanya sakit kepada Ustaz. semuanya, laki-laki dimanapun berada, jangan pernah menyakiti hati seorang wanita, apalagi sudah berstatus sebagai ibu. Ya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Itu rasanya memang sedih banget kalau kita lihat video tadi ya. Sekarang Saskia mau izin panggil Ustadz Aufa, izin Ustadz. Jadi tadi sama-sama kita udah nonton video Ustadz. Sepertinya dalam video itu memang kakaknya itu sedang mengandung. Lalu ternyata bayinya itu ibaratnya sudah tidak ada detak jantungnya dalam kandungan gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga turut berduka. Nah Ustadz, ini banyak sekali pasutri-pasutri muda yang mengalami hal serupa nih Ustadz. Ada pasutri yang menanti momongan sejak lama juga mungkin. Tapi baru beberapa bulan atau beberapa tahun mereka menimang anaknya gitu ya. Terus Allah ambil lagi. Terus bagaimana dong Ustadz, janji Allah yang indah ini, anak ini yang tadinya bisa menjadi penawar obat bagi para orang tua, agar kalimat ya Allah kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang merasakan kehilangan anakku yang masih dalam kandungan ini? Kalimat ini bisa berubah menjadi ya Allah titip anakku di surgamu. Pertemukan kami lagi nanti. Bagaimana agar bisa lebih ikhlas seperti itu Ustaz? Mohon izin tausiahnya Ustaz Aufa. Baik, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika sepasang suami istri ingin memiliki anak, ini adalah fitrah. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqantarati minadh dhahabi wal fiddah" ila akhiril ayah. Dijadikan indah dan kecintaan bagi pandangan manusia, yang pertama nisa, perempuan, wanita. Yang kedua anak-anak. Jadi suami istri yang ingin punya anak, ini adalah fitrah. Nah sekarang muncul fenomena, mohon izin, mohon maaf, ada suami istri yang tidak mau punya anak. Child free apa free child Ustaz? Child free. Child free. Nah, itu berarti child free ya, tidak sesuai fitrah. Karena fitrahnya sepasang suami istri pasti ingin memiliki anak. Lalu bagaimana Ustadz jika menunggu dulu tidak langsung memiliki anak? Ya kita belajar juga dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam baru memiliki anak saat beliau usia 86 tahun. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berprasangka baik kepada Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus minta kepada Allah, terus ikhtiar, insya Allah Allah akan mengabulkan permintaan kita. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana Ustadz jika anak kita baru berapa tahun, baru berapa bulan, lalu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama harus kita fahami bahwa anak kita hakikatnya bukan milik kita. Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya anak kita bukan milik kita. Selanjutnya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang ditinggal dua anaknya wafat, maka Allah akan menghadiahkan baginya surga. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya,
bagaimana jika anaknya hanya satu yang wafat ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, demikian juga satu anaknya wafat, hadiahnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari disebutkan bahwa orang tua yang ditinggal wafat anaknya, kemudian dia bersabar, maka akan dibangunkan istana oleh Allah dan istana itu disebut Baitul Hamdi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal PR-nya buat kita yang anak kita masih ada, anak kita masih panjang umur. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita, menjaga anak-anak kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka solehkan diri kita. Tadi Ustadz Maulana cerita, anak-anak beliau Masya Allah rajin puasa. Dari tanggal 1 Dzulhijjah puasa sampai nanti tanggal 9 insya Allah. Kenapa? Karena ayahnya ahli puasa. Lalu bagaimana dengan kita? Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada harapan kita nanti setelah kita wafat kecuali anak-anak kita. Mohon izin, mohon maaf. Besti kita yang suka ngopi ke kafe bareng, apa dia mau nanti 1 tahun sekali setelah kita wafat ziarah ke kubur kita? Belum tentu. Harapan kita adalah anak cucu kita. Insya Allah. Aufa mau ngasih quote lagi boleh? Boleh. Anakmu hakikatnya bukan milikmu, karena anakmu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ditinggal wafat oleh anakmu, bersabarlah karena anakmu akan menunggu nanti di surga. Jika anakmu masih ada, sungguh-sungguhlah mendidik anak-anakmu karena anak-anakmu adalah investasi akhirat kamu. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penyelamat kita nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Alfa. Boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah itu ya, jadi pengingat kita juga jangan terlalu attach gitu. Aduh jadi sedih. Sedih gak sih Bu ngomongin anak Bu? Sedih gak Bu? Sedih. Ingat anak gak Bu di rumah? Iya. Ingat. Ya Allah, anaknya ada berapa Bu? 2. Ada 2. Umur berapa? Ya, 23. Oh udah punya cucu? Iya. Udah punya cucu ya Allah, boleh dong sapa anaknya di rumah Bu, izin. Assalamualaikum. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu, kayaknya terharu banget ini temanya ya. Ya Allah Ibu. Ya Allah Ibu, sehat selalu ya Bu ya. Ya Allah. Boleh sekali lagi dong tepuk tangannya. Ya Allah. Itulah ya lembutnya hati seorang ibu ya Allah. Jamaah. Sebelum kita lanjut, kita akan nonton video dulu nih tentang terpaksa pernikahan keduanya harus gagal. Berikut. Fine. Ustadz, itu gimana ceritanya kalau misalnya pernikahan, padahal bentar lagi kayaknya mau nikah itu ya, udah persiapan pernikahan terus jadinya gagal. Gimana ini Ustadz komentarnya? Belum nikah aja sudah marah-marah. Aduh ya Allah. Kalau sudah nikah. Ya Allah. Coba introspeksi dulu ya. Oh iya. Jangan cuma marahin cewek, betul tidak? Oh betul. Ngatur-ngatur. Sekarang pertanyaannya, belum nikah aja sudah perhitungan. Ya Allah. Saya tidak membela wanita, tapi tahu diri lah. Itu kayaknya jajanannya cuma seberapa? 11.000. Bayangkan kalau anak perempuan itu adalah anak saya. Iya. Saya sebagai orang tuanya marah lah. Kalau digituin? Gitu-gituin anak saya. Ya Allah. Oh, yang baik. salah itu laki-laki. Oh gitu. Kapan wanita boros berarti di laki-laki yang salah. Kenapa nggak ngajarin? Oh gitu. Ayo dicatat ya jamaah dimanapun berada nih. Apalagi teman-teman Gen Z yang baru mau menikah. Laki-laki itu menikahi. Kalau perempuan dinikahi. Jadi harus sayang-sayang terus istrinya dan calon istrinya. Betul atau betul? Nah Ustadz Maulana, biasanya orang mau menikah kan ada ujiannya. Ada ujiannya. Nah itu salah satunya di video. Iya. Nah jadi bisa jadi semuanya nih, vendor udah, catering udah, undangan udah. Tamu-tamu juga misalnya udah datang. Terus tiba-tiba ada aja gitu ujiannya. Tiba-tiba ada nih misalnya udah di depan ada penghulu segala macam. Pernah kan pasti ada tuh cerita tiba-tiba gagal pernikahannya. Itulah Nauzubillah. gunanya ada pengajian pranikah. Oh. Undanglah saya. Oh. Terus Ustadz, bagaimana caranya agar mereka bisa ikhlas dan percaya bahwa ketika Allah mematahkan hati mereka dari orang yang salah, Allah itu sedang mempersiapkan orang lain yang jauh lebih baik, orang yang lebih tepat untuk menjemput mereka di waktu yang terbaik. Mohon izin tausiahnya Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu buat Saski.
yang berhasil membuat menangis ibu yang satu sampai sekarang belum berhenti. Oh, Masya Allah. Dengerin. Buat semuanya. Satu hal buat kita. Maaf ya. Kegagalan pernikahan itu, mohon maaf, bisa jadi adalah takdir buat kita. Nah, tinggal kita menerima takdir. Karena ada pernikahan harus gagal. Harus batal. Kalau beda agama. Maaf ya, udah nikah tapi salah satunya murtad, dengan sendirinya batal pernikahannya. Batal karena sudah keluar dari agama Islam. Karena pernikahan harus seagama. Karena menikah itu adalah ibadah. Kapan gagal lagi pernikahan? Harus batal. Ketika salah satunya, maaf, ada yang namanya kezaliman, tidak menjalankan tugasnya, tidak menafkahi. Kan ada di sikat taklid itu. Jika tidak boleh memukul, tidak boleh tidak menafkahi, tidak boleh tidak ada kabar, tidak boleh tidak menyapa, kan? Ada 4 itu sikat taklid. Maka ketika terjadi seperti itu, mohon maaf, harus sadar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika pernikahan itu gagal, kembali kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Betul, kata Saski tadi, bisa jadi Allah menempatkan kita pada yang tepat. Mungkin di dunia, atau mungkin di akhirat, atau mungkin di ending-endingnya. Kan ada pernikahan kedua, justru pernikahan kedua lah yang dia mendapatkan kebahagiaan. Dia pernikahan pertamanya nggak punya anak. Kamu mandul ya, kamu itu saya menikah sama kamu tidak punya anak. Maka dia ceraikan istrinya. Apa yang terjadi? Dia menikah, dia tidak punya anak. Sementara istrinya menikah dan ada anaknya. Makanya periksa dua-duanya. Betul tidak? Jangan cuma periksa istrinya, periksa juga suaminya, dua-duanya. Atau mungkin dua-duanya bagus, tapi ternyata kalau dia berdua itu tidak mungkin punya anak. Karena mungkin tidak bersinergi kali ya. Kan ada ilmu kedokterannya seperti itu juga kan. Makanya dua-duanya harus sama. Dan dua-duanya harus membenahi diri. Introspeksi diri dan jangan menyalahkan takdir. Tinggal kita berbaik sangka akan takdir. Namanya ridho. 1, 2, 3. Ridho. Atau berlapang dada menerima ketentuan dari Allah. Jangan pernah menyalahkan takdir. Karena semua takdir itu yang terbaik. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Masya Allah. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Jadi harus berhusnuzon. Iya. Masya Allah. Aduh, mic-nya nih, agak udah gimana? begini nih. Udah pegang mic ini tandanya kita mau masuk ke segmen apa nih Ustaz? Oh iya, segmen Curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Nah, siapa yang mau dikasih itu mic? Siapa yang mau dikasih? Coba boleh angkat tangannya dulu jamaah yang mau curhat. Siapa? Ini kayaknya yang ini sebelah sini nih Ustadz yang sudah Oh, mau. iya. Ada magnetnya nih mic-nya nih. Iya. Ini berat nih kayaknya megang mic-nya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Mau tanya sama siapa Curhat Ibu? atau ini tanya atau curhat nih? Curhat. Oh Dengan curhat. ibu siapa dulu dong? Ibu Raras Bu Raras. Rarasnya di mana? dari Pangalengan, Bandung. Iya, tepuk tangan Tepuk dong. tangan dulu dong. Ibu jangan tertekan gitu dong sama Ustadz Maulana. Enggak mau ya? Sama Ustadz Syam aja ya Bu ya? Sama Ustadz Syam aja. Ya, Tuh Ustadz sama Syam Ustadz aja. Syam. Ustadz Takut Syam. tertekan sama Ustadz Maulana. Dia deg-degan sama saya. Oke, Silakan, siap Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Ustadz saya mau curhat. Silakan. Saya istiqomah dalam berdoa waktu rumah tangga saya. Ternyata sekian puluh tahun merasa saya itu tidak terkabul doa saya. Saya tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan. Berjalannya waktu umur saya udah tua, saya ternyata merasa saya itu bosan. Ternyata saya merasa nggak didengar sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak terkabul. Jadi saya kenapa harus saya dan nggak punya anak? Kan banyak di antara ibu-ibu ini kan cuma saya nggak punya anak. Apakah ini ujian? Apa ini teguran buat saya atau apa yang saya harus
berdoa untuk kedepannya sementara umur saya semakin tua lagi saya enggak punya keturunan, maka saya apa yang misalkan doa anak yang soleh itu yang para semua orang tua harapkan, tapi bagaimana saya berharap pada anak siapa sedangkan saya enggak punya keturunan, apa itu bukan rencana Allah terhadap saya menuju hari tua. Mungkin saya apa yang harus saya doa yang harus saya perbaiki atau saya yang harus lakukan untuk menunggu hari-hari tua saya. Mungkin itu saja yang saya ucapkan. Suami ada? Ada. Suami masih setia? Masih setia. Masih sayang? Masih sayang. Kan dulunya saya 3 kali nikah. Yang pertama alasannya mau punya anak. Ya, 3 kali nikah. Yang pertama? mau punya anak Mau punya rencananya. Ya 10 tahun nggak punya. 10 tahun Iya. nggak punya. Iya. Ganti Kedua. suami. Iya. Ganti suami. Suami. Iya. Iya. Ternyata Mau punya anak lagi. Nggak punya anak lagi. Iya, nggak punya anak lagi. Yang ketiga, cerai lagi. Ya cerai lagi. Iya. Ya ganti lagi Iya. sekarang. Yang biasanya 20 tahun. Saya carinya yang laki-laki yang nggak punya anak. Jadi apakah salah saya bosan berdoa untuk meminta Siap. anak? Masya Allah. Jadi ibu ini ikhtiarnya sudah maksimal. Doanya juga maksimal. Masya Allah. Yang ibu sekarang tanyakan. Yang ibu tanyakan dosa nggak saya nih karena sudah bosan berdoa. Jawabannya kalau ada seorang hamba Allah yang sudah tak mau berdoa maka dia sombong. Kalau ada hamba Allah yang tak mau meminta kepada Allah maka dia sombong di hadapan Allah. Maka ibu jangan pernah berhenti doa. Cuma ganti aja doanya. Ya, diganti. Saya Ganti. mah pengennya husnul khotimah aja Ya itu kan sekarang. udah husnul ganti. khotimah. Oke, Akhirnya oke. dia mintanya usnul hati. Oh ya Allah. Terus gimana mengisi Saya tahu hari-hari Ustaz? keresahannya ibu, Iya. keresahannya ibu. Ustadz saya meninggal dunia tadi kata Ustadz Aufa yang akan jengukin saya di kuburan anak. Saya tidak punya anak gimana dong? Bisa nggak saya jawab sedikit aja? Boleh Ustadz. Masih ada anak-anak yang lain. Masya Allah. Anak murid, anak buah. Oh, Masya Ada Allah. ponakan. Ada ponakan ibu. Ada. Ada. Saya apa-apa, meninggal Bu. dunia gimana? Tidak ada yang jengukin ziarahi kubur saya. Subhanallah. Untungnya Nabi tidak bilang anak kandung bu. Nabi bilangnya waladin salihin yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan. 3 yang tidak terputus. 1. Shadaqatin jariyah. Sedekah yang jariyah. Tuh. Yang kedua. Al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Bukan anak kandung yang mendoakan. Mending dia anak orang lain tapi soleh. Itu sampai dibandingkan anak kandung tapi sampai di kuburan emaknya ndak tahu mau baca apa. Ya Allah. Sampai di kuburan emaknya bawa HP. HP-nya yang mengaji. Putar MP3. Kenapa harus saya? Hah? Tuh, terus kenapa harus saya Ustaz Ini ditanya? aja bu. Kenapa Mau bagus harus gak? saya? Mau bagus gak? Kita dengarin tausiah dari Ustaz Sam yuk. Silakan Ustaz Syam. Berarti ibu yang dimuliakan Allah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Berarti tujuan utamanya bukan punya anaknya. Tapi pengen bahagia fid dunia wal akhirah. Pengen bahagia dunia akhirat. Maka salah satu faktor yang membahagiakan memang anak. Allah katakan dalam Al-Quran ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamah wal an'ami wal harth. Walaupun anak adalah kebahagiaan dunia, Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Al-mata, anak itu adalah al-mata. Apa itu al-mata? Cuma alat saja, perkakas. Ibu tahu palu bu? Palu. Ibu tahu obeng? Obeng. Apakah obeng ini yang akan kita nikmati? Bukan obengnya, tapi hasil dari obeng tersebut. Apakah palu ini yang kita tempati tidur? Bukan palunya, tapi palu dipakai bangun rumah. Subhanallah. Berarti anak itu cuma alatnya. Ujungnya adalah kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Berarti Allah kasih ibunya jalan menuju bahagia bukan melalui anak.
Tadi ibu curhat sebenarnya. Kalau orang biasa bu, kalau orang tidak kuat, tidak bisa ketawa tadi itu. Cuma ibu ini superwoman. Ibu subhanallah berpuluh-puluh tahun berdoa belum dikabulkan sama Allah. Ibu curhat ketawa bu. Subhanallah. Ada orang cuma kehilangan sedikit saja dari hartanya. Sudah menangis-menangis curhatnya. Ibu masih bisa ketawa. Masih bisa bahagia. Masih bisa ikut jadi jamaah Islam itu indah. Tepuk tangan dulu buat ibu. dulu dong untuk Masya ibu. Allah. Berarti Masya ibu Allah, kebahagiaannya ibu. di jalur yang lain. Berarti tadi kata Nabi SAW. Au kama qala Nabi SAW. Waladin salihin yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Maka carilah anak soleh bu. Anak soleh yang mendoakan. Ibu punya suami, suaminya soleh nggak bu? Soleh. Maka bantu suami menjadi anak soleh bagi orang tuanya. Doanya suami buat ibu juga sampai. Subhanallah. Karena dia anak soleh terhadap orang tuanya. Maka para istri yang dimuliakan Allah. Jangan pernah halangi suamimu menjadi soleh terhadap orang tuanya. Karena kalau ada istri, dia halangi suaminya berbuat baik sama orang tuanya, berarti dia halangi suaminya jadi anak soleh. Nah kalau sudah kau halangi suami menjadi anak soleh, maka doanya untukmu juga susah nyampainya. Tapi kalau engkau membantu dia menjadi anak soleh terhadap orang tuanya, alias mertua si perempuan ini, maka itulah yang membuat doanya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata ibu ini pertanyaan terakhir dan yang paling inti. Kenapa harus saya? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan ada satu musibah pun yang salah alamat. Tidak ada. Tidak ada satu musibah pun kecuali Allah sudah izinkan mengenai target yang pas. Semua yang mengenai kita itu sudah pas sekali, proporsional lagi. Subhanallah. Sehingga apa yang mesti ibu siapkan? Ilmu disiapkan. Karena mau bahagia fid dunia dengan ilmu, mau bahagia fil akhirah dengan ilmu. Sering-sering duduk majelis ilmu, itulah hiburan yang terbaik, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua iman. Iman itu mencakup diantaranya sadar dan menyadari bahwasanya, meyakini bahwasanya memang kalau Allah sudah izinkan sampai ke saya, maka akan sampai ke saya. Tapi kalau Allah tidak izinkan sampai ke saya, tidak akan pernah sampai ke saya bagaimanapun saya mengusahakannya. Ya Allah, jadi memang itu keren banget ya ibu tadi. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk ibu yang Iya tadi ya dong. Ustadz ya. Kayak- Makanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Siap. Syah. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Yeah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.